Halo, selamat malam. Di sini saya melakukan perekaman ulang terhadap modul 2 karena kemarin itu ada terjadi kesalahan di komputer saya sehingga saya tidak bisa merekam tutorial online kita yang pada modul 2. Jadi saya melakukan perekaman ulang lagi dan kembali menjelaskan mengenai modul 2 ini. Jadi di dalam modul 2 ini judulnya adalah harga dan elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi kita di sini membahas lebih lanjut lagi bagaimana sih sebenarnya ekonomi mikro itu berhubungan terhadap yang namanya permintaan dan penawaran. Dan kalau kita singgung, berarti di sini ada dua macam yang disinggung, yaitu permintaan dari sisi konsumennya dan penawaran dari sisi produsennya. Di kegiatan belajar 1, yaitu mekanisme penentuan harga, permintaan, dan penawaran. Jadi saya sudah menjelaskan sebelumnya, yaitu hubungan antara ekonomi mikro dan penawaran dan permintaan adalah di dalam ekonomi mikro membahas dua rumah tangga, yaitu rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi itu dia lebih kepada penawaran, dan rumah tangga konsumsi itu dia lebih dispesifikkan kepada permintaan. Di sini ada pengertian dari modul mengenai permintaan. Yang pertama, modul katakan mengenai pengertian permintaan adalah definisi schedule, kurva, atau fungsi yang menunjukkan berbagai jumlah suatu produk yang para konsumen ingin membeli dan mampu membeli pada berbagai tingkat harga yang mungkin selama periode waktu tertentu. Dan menurut Wikipedia mengatakan bahwa jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Jadi di sini ada dua kesamaan, yaitu lebih kepada jumlah barang atau jumlah suatu produk, kemudian tingkat harga, kemudian adanya periode waktu tertentu. Jadi saya lebih mensimpelkannya itu, yaitu hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Itulah pengertian dari permintaan atau demand. Di sini ada contoh. Contohnya itu permintaan seorang pembeli akan stroberi. Di sini ada harga persatuannya, yaitu diukur dari NT, dollars, 50, 40, 30, 20, dan 10. Kemudian terhadap 50 jumlah yang diminta 1. Terhadap 40 karena semakin murah, maka jumlah kuantitasnya pun semakin besar. Kemudian 30 diminta 3, dan 20 kemudian 54. Dan semakin dia murah, semakin banyak jumlah yang diminta. Kemudian kita memasukkannya kepada kurva permintaan. Dan ini adalah kurva permintaan individual, karena ini adalah hitungan dari seorang pembeli stroberi, sehingga berlereng naik ke kiri atas. Jadi dengan melihat contoh ini, kita dapat menentukan yang namanya hukum permintaan, yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia dan diminta. Dan ciri-ciri kurva permintaannya itu, yaitu kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, atau sama dengan harga tinggi sehingga jumlah yang diminta berkurang, atau itulah yang menjadi ciri-ciri dari hukum permintaan.
Kemudian saya mengatakan lebih simpelnya itu adanya hubungan terbalik atau berlawanan antara harga dan jumlah yang diminta. Jadi karena dia menurun dari kiri ke atas dan ke kanan bawah, berarti itu ada hubungan yang berlawanan atau terbalik. Kemudian di sini ada permintaan individual dan permintaan pasar. Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan kuantitas yang diminta oleh semua konsumen individual pada berbagai tingkat harga. Jadi, permintaan pasar ini berasal dari yang namanya individu. Kemudian kepada keluarga selaku pemimpin dari individu, kemudian ke masyarakat atau lingkungan. Sehingga di masyarakat inilah terjadi yang namanya permintaan pasar yang terdiri dari permintaan-permintaan individual. Kemudian ada satu rumus yaitu D sama dengan F. Pengertian dari rumus ini adalah faktor-faktor yang menentukan permintaan. D sama dengan F, buka kurung S, PS, P1, Y, B, dan K. Di mana D yaitu demand selaku permintaan, kemudian F sama dengan faktor yaitu selera, S, PS harga barang, PS1 harga barang-barang lain, Y pendapatan konsumen, B banyaknya konsumen pembeli, dan K ekspektasi atau perkiraan. Jadi, di dalam faktor-faktor yang menentukan, yaitu selera. Artinya, setiap manusia, setiap masyarakat memiliki selera yang berbeda-beda. Jadi, dia melakukan pembelian terhadap suatu barang, itu berdasarkan selera yang dia inginkan. Kemudian, yaitu harga barang. Seorang konsumen melakukan pembelian terhadap suatu barang, itu karena dia melihat harga barang tersebut. Jika dia menyanggupi dalam melakukan pembelian terhadap barang itu, maka dia akan membeli barang itu. Namun, jikalau ada harga barang-barang lain yaitu P1, maka itu jugalah yang menentukan permintaan. Jadi, ada dua faktor terhadap harga, yaitu harga barang dan harga barang-barang lain. Kemudian Y sama dengan pendapatan konsumen, yaitu berapa pendapatan konsumen sehingga dia dapat melihat dia mampu atau tidak melakukan pembelian. Jadi jikalau dia tidak mampu melakukan pembelian terhadap produk karena pendapatan konsumen itu kecil, maka permintaannya pun akan berkurang. Kemudian B, banyaknya konsumen pembeli. Artinya di dalam banyaknya konsumen pembeli ini, jikalau banyak konsumen yang ingin membeli terhadap faktor output itu, maka permintaannya juga akan mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian yang namanya ekspektasi atau perkiraan, yaitu bagaimana suatu konsumen melakukan yang namanya pembelian berdasarkan apa yang terjadi di yang akan datang. Kemudian ada di sini perubahan permintaan dan jumlah yang diminta. Yang pertama, dikatakan perubahan terjadi bila ada perubahan keinginan dan kemampuan untuk membeli suatu barang pada setiap tingkat harga yang mengakibatkan pergeseran kurva permintaan ke kiri ataupun ke kanan. Jadi perubahan permintaan terjadi jikalau ada perubahan keinginan dan kemampuan, sehingga mengakibatkan pergeseran kurva. Kemudian, setelah kita membahas mengenai permintaan yang di sini lebih menspesifikkan terhadap konsumen, kita membahas mengenai penawaran yang menspesifikkan terhadap produsen. Menurut modul mengatakan bahwa penawaran adalah schedule atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarkannya di pasar pada setiap tingkat harga selama suatu periode. Kemudian Wikipedia berkata bahwa
jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Jadi di dua pengertian ini ada dua penspesifikasiannya, yaitu harga dan kemudian jumlah barang. Sehingga saya mengatakan bahwa more than simply-nya adanya hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Sehingga dengan melihat spesifikasi ini, pengertian ini, kita dapat menyimpulkan hukum penawaran, yaitu bila harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan naik. Dan bila harga turun, maka kuantitas yang ditawarkan turun. Karena apa? Jikalau dia melakukan harga naik, maka kuantitasnya turun, maka dia akan mengalami kerugian. Dan jikalau dia melakukan harganya turun sementara kuantitasnya naik, maka dia juga bakal mengalami kerugian juga seperti itu. Tapi di kerugian yang pertama, dia tidak mendapatkan keuntungan. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari kurva penawaran, yaitu saya simbolkan dengan naik ke atas, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas, atau sama dengan harga tinggi sehingga jumlah yang ditawarkan naik. Atau lebih simpelnya, adanya hubungan positif atau berbanding lurus antara harga barang dengan jumlah yang ditawarkan. Itulah mengenai pengertian dari hukum penawaran. Kemudian saya menjelaskan di sini kurva penawaran dan permintaan. Di dalam kurva penawaran dan terdapat kurva penawaran produsen individual dengan kurva penawaran pasar. Kemudian kurva penawaran pasar adalah penjumlahan secara horizontal kurva penawaran produsen individual. Jadi di sini saya memberikan ada dua garis seperti huruf X. Di situ dikatakan bahwa harga dari suatu produk P ditentukan oleh keseimbangan antara tingkat produk pada harga tertentu, yaitu penawaran S. Dan tingkat keinginan dari orang-orang yang memiliki kekuatan membeli pada harga tertentu, yaitu permintaan D1. Nah, ini adalah kurva penawaran dan ini adalah kurva permintaan. Dan setelah dimasukkan ke dalam grafik, ternyata mereka ada saling bersinggungan, yang dimana yang bersinggungan ini adalah titik keseimbangan. Dan di sini kita dapat mengetahui titik keseimbangan daripada kurva penawaran dan permintaan adalah di Q1 P1. Itulah yang menjadi titik keseimbangan dari kurva penawaran dan permintaan.